yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Itulah firman iman. Jadi apa yang saudara imani, melakukan segala sesuatu apa yang engkau percayai di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu mendatangkan yang pertama keselamatan jiwa. Yang kedua, oleh karena firman itu dekat dengan kita, di dalam mulut kita dan di dalam hati kita, ternyata Tuhan Allah kita itu tidak jauh di sana, tapi dekat di hati kita. Yaitu firman yang telah menjadi manusia, yang diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia-Nya saudara boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Itu sudah menjadi dasar dalam kehidupan bagi kita. Itu merupakan kekuatan. Karena firman itu yang menerangi jalan kita, yang firman itu membawa kita di dalam jalan yang benar. Karena firman itu berkuasa. Langit dan bumi diciptakan oleh kuasa firman-Nya. Terjadilah firman. Langit dan bumi dijadikan oleh kuasa firman. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, jadilah jadi. Terang itu jadi. Karena firman itu berkuasa dan firman itu telah menjadi manusia. Pada bulan tidak firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itulah adalah Allah. Nah, firman itu dia tinggal bersama dengan kita. Karena firman itu sudah menjadi manusia. Namanya Yesus. Dialah Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia. Itu Allah yang telah berfirman. Allah telah menjadi manusia untuk supaya kita tahu bahwa keselamatan itu datangnya daripada Tuhan dengan iman yang engkau miliki dalam nama Yesus. Yang menyelamatkan, iman itulah yang membawa mengantarkan keselamatan dalam kehidupan kita. Setiap kata, setiap ucapan, karena orang yang sudah percaya akan Tuhan telah dikaruniai oleh Tuhan kuasa menjadi anak, menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang percaya menjadi ahli waris kerajaan surga. Itulah sebabnya. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Percaya dengan iman. Banyak orang mengaku aku percaya, tetapi tidak ada iman. Sama juga iman tanpa perbuatan itu mati, itu kosong. Itulah sebabnya percaya harus ada iman. Bapak Abraham diselamatkan karena iman, dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Karena diselamatkan karena iman. Firman yang telah menjadi manusia, dia tinggal dengan kita, di antara kita, yang olehnya kita mendapatkan keselamatan, yaitu hanya kita dapatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada jalan keselamatan. Keselamatan itu anugerah, hanya beriman di dalam Yesus Kristus. Hanya beriman di dalam Yesus Kristus.
oleh kuasa firman. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu telah diam di antara kita. Tuhan maka akan apapun berserulah kepada Tuhan. Apapun masalahmu berserulah kepadanya. Tuhan itu dekat dengan kita. Kata Mazmur 91 ayat yang ke-14, demikian kata firman. Kami yang artinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, sungguh hatinya melekat. Orang percaya, melekat percaya, artinya melekat hati percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, kita puji dan kita kenal namanya, yaitu Yesus. Maka bila ia berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ditambahkan lagi, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Umur panjang akan ditambahkan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadanya. Ketika kita ada di dalam, ketika kita melekatkan hati kita kepada Tuhan dan kita berseru kepadanya, kita dapat melihat, kita dapat menyaksikan betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya, betapa besar karyanya setiap orang yang sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, maka akan diluputkan dari segala mara bahaya. Sumber kekuatan Tuhan kita tidak jauh. Tuhan itu dekat. Di mana? Di mulut dan di hatimu. Oleh sebab itu, dengan perkataan, ucapan, imanilah semuanya itu terjadi, akan terjadi. Boleh sesuai dengan iman yang engkau percaya. Dan kita tidak perlu ragu akan pengenalan pribadi kita dengan Tuhan dan mengundang Dia dalam hidup kita. Tidak perlu kita lakukan lagi, kita percaya Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi saudara sekalian. Itulah sebabnya pada sore hari yang indah ini, engkau tidak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap anak yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar dan yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sebelah kirimu, di sebelah sisimu, rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu kamu akan melihat dengan matamu. Kalau Tuhan yang Maha Tinggi engkau tempatkan menjadi tempat perteduhanmu, kalau Allah engkau tempatkan menjadi tempat perlindunganmu, kuku pertahananmu, maka kepala sayapnya akan mengunjungi engkau. Pagar tembok sebagai perisai akan melindungi engkau, yang akan tidak akan pernah ditembus oleh apapun dari kuasa yang gelap. Karena orang yang percaya Tuhan
yang kalau hatinya orang yang melekat kepada percaya, maka orang itu tidak buta. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan alam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang. Tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan Yesus berfirman. Jadi apa? Aku akan menyertai engkau di sepanjang jalan hidup. Aku akan menyertaimu. Aku tidak akan membiarkan engkau, tetapi aku akan menyelamatkan engkau. Tidak takut, supaya tidak perlu takut dalam keadaan situasi dunia. Sekedar apa yang akan terjadi ketika banyak penyakit yang akan merebak di seluruh muka bumi ini. Tetapi hati orang yang melekat kepada Tuhan, maka akan dibebaskan dari itu semuanya, akan dibedakan umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan. Itu pembedaannya. Seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, bagaimana sebelum dia dipisahkan, ditempatkan di tanah Goshen, di tanah yang diberkati oleh Tuhan. Semua yang ada di Mesir semua kena pulang, tapi bagi anak Tuhan tidak. Kenapa?